Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kamal Ahmad Muntakilah pada hari ini. Para pemirsa, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kali ini kita akan bahas tentang pembinaan dan pengembangan bahasa yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal 36, kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Beberapa waktu lalu kita membicarakan fungsi bahasa Indonesia yang lain, seperti fungsi bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Sarana pemersatu suku bangsa, dan 4. Alat komunikasi antar budaya daerah. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maknanya bahwa seluruh kegiatan kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Menjadi suatu kewajiban dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bahasa komunikasi dalam tingkat nasional. Alat komunikasi pada tingkat nasional bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pergaulan di berbagai tingkatan sosial bernegara dan bermasyarakat untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan lainnya pada tingkat nasional. Yang keempat, bahasa media massa. Dalam suatu pemberitaan media cetak dan elektronik, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan berita tingkat nasional dan internasional. Yang kelima, pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil riset dan temuan-temuan terbaru serta pengembangannya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan atau sains, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama untuk menyampaikan informasi terkait sains. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember tahun 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta. Sementara itu, penutur bahasa Melayu 19 juta. Bahasa Melayu di Indonesia menurutnya mempunyai bahasa yang serumpun tapi tidak serupa. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan penulisan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berbeda. Menurut Aminuddin Aziz, perbedaan ini sangat jauh dan situasi kompleksitas perkembangan bahasa Indonesia ini yang belum tentu terjadi pada bahasa di negara lain seperti bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tidak lepas dari sejarahnya. Diawali pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, kemudian dilanjutkan dengan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938 di Surakarta, yang pada kongres itu diserukan perlunya pengembangan bahasa Indonesia melalui penciptaan istilah-istilah baru. Kemudian puncak perkembangan peran bahasa terwujud setelah kemerdekaan karena bahasa itu telah diangkat sebagai bahasa negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan peran bahasa sebagai bahasa resmi dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai sarana mengembangkan ilmu dan teknologi serta kebudayaan Indonesia. Setelah UUD 1945, beberapa landasan untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia secara yuridis pun telah dikeluarkan, antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, Peraturan Mendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang kebijakan nasional, kebahasaan, dan kesastraan. Namun, karena kompleksitas manusia Indonesia, pengukuhan dan pemantapan peran bahasa Indonesia harus terus dilakukan agar sumber daya manusia Indonesia di masa depan tetap memiliki jati diri keindonesiaan di bumi ini. Belum lagi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengamanatkan supaya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Perjuangan menjadi lebih berat, meskipun demikian dengan modal dan sumber daya yang kita miliki,
kita yakin perjuangan peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tersebut dapat tercapai. Dalam website indonesiabaik.co melansir, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat 3 setelah Jepang dan Mandarin. Sebuah pencapaian besar bukan? Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Menurut Kemenlu RI, ada setidaknya 52 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, hingga Suriname. Antusiasme warga dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Sampai akhir tahun 2020 tercatat 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar di tahun 2023 ini dan akan terus bertambah jumlahnya. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Angka besar yang menjadi bukti bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Sikap berbahasa. Dalam kehidupan bernegara, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap kebahasaan yang bijaksana. Sikap yang bijaksana dalam penggunaan bahasa antara lain meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan kelompok dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap kesempatan dan aktivitas baik resmi maupun tidak resmi. Yang keempat, bertutur kata sopan dan santun sesuai dengan cerminan kebangsaan Indonesia yang saling menghormati antar budaya, suku, ras, dan agama. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam kebahasaan Indonesia dalam ranah lisan dan tulisan. Yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia dalam wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote dan sekitarnya sebagai bahasa negara. Kemudian telah tertera dalam pasal 36 UUD 45. Dalam fungsinya sebagai bahasa Indonesia, kita sebagai bangsa harus mengoptimalkan penggunaan bahasa dalam berbagai ranah pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, politik, ekonomi, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dalam pergaulan harus mengedepankan tutur kata yang sopan dan santun sesuai dengan tatanan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk, saling menghormati satu sama lain. Demikian perjumpaan kita dalam video kanal Ahmad Muntakilah pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.